Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Anak-anakku yang saya cintai, terutama kelas 8 MTS Nurul Huda, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pelajaran marfu'atul asma atau isim-isim yang dibaca rafa'. Alhamdulillah sudah kalian semua pelajari dalam kelas 7, yaitu tentang alamatul i'rab, alamat atau tanda-tanda i'rab, baik rafa', nasab, jar dan jazm. Semua alamat itu akan kita praktekkan, akan kita gunakan dalam tarkib. Yang disebut dengan tarkib itu adalah mubtada, seperti mubtada, khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada hal, ada tamyiz, itu semua tarkib. Dan tarkib itu ada kaidahnya. Ada yang harus dibaca rafa', ada yang harus dibaca nasab, ada yang harus dibaca jar. Dan pada saat ini kita akan memahami tentang tarkib atau isim apa saja yang harus dibaca rafa'. Oke. Sebelumnya kita perlu mengenal kalam atau yang disebut dalam bahasa Indonesia kalimat itu dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri daripada mubtada dan khobar. Apa itu mubtada, apa itu khobar, nanti akan kita ulas. Seperti Zaidun qa'imun. Zaitun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Ini zaitun adalah mubtada dan qaimun adalah khobar. Ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya doroba, ini fi'il madhi, doroba telah memukul, sopo zaitun Zaid. Nah ini fi'il, ini fa'il. Fa'il nanti juga akan dibaca rafa', mubtada juga dibaca rafa', khobar juga dibaca rafa'. Oke, ini yang menjadi dasar. Di jumlah ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Oke, kita awali isim yang dibaca rafa'. Di antaranya adalah mubtada. Mubtada ini adalah isim yang dibaca rafa', yang sunyi dari amil lafzi. Gampangnya, mubtada itu rata-rata. Mubtada itu artinya awal. Jadi yang disebut dengan mubtada adalah isim yang jatuh pada awal kalam atau ucapan. Misalnya Zaidun qaimun thumma yazhabu ila suqi. Zaidun utawi Zaid iku qaimun berdiri, thumma yazhabu nuli lunga sapa Zaid ila suqi maring pasar. Zaidun ini loh yang disebut dengan mubtada. Karena apa? Karena jatuh di awal kalam. Sebelumnya tidak ada kata-kata yang lain, atau kata-katanya sudah titik dan mau mulai kata-kata lagi. Itu disebut dengan mubtada. Kita tidak perlu jauh terlebih dahulu membahas tentang amil lafzi. Ada lagi juga amil maknawi. Pokoknya untuk ciri-ciri mudahnya kalimah atau kata yang berada di awal kalam, selagi itu isim ma'rifat, itu pasti di situ adalah mubtada. Zaidun qaimun. Sementara mubtada ada isim zahir, zaitun ini kelihatan, ada lagi juga isim dhamir. Kalau isim dhamir kita tahu, isim dhamir adalah kata ganti kalau dalam bahasa Indonesianya. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antunna, anti antum antunna, ana nahnu. 14 itu yang disebut dengan isim dhamir atau kata ganti. Dia, kalian, mereka, saya, kita, kamu sekalian, itu semua adalah kata ganti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab dikenal dengan isim dhamir. Contoh, wa utawi dheweke iku qaimun berdiri. Dia sedang berdiri. Dia itu siapa? Nah, dhamir itu artinya tersimpan.
Makanya kita menyebutkan dia, tidak menyebutkan namanya. Beda kalau kita sebutkan namanya Zaidun, maka disebut dengan isim zahir. Kalau disebutkan dia, kamu, saya, tanpa menyebut nama, disebut dengan kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut isim dhamir. Ini kita sampai pada mubtada. Mubtada kaidahnya selamanya harus dibaca rafa. Contoh alhamdulillah. Alhamdulillah pasti mubtada di awal sekali. Utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Ini pasti mubtada. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya ditandai dengan utawi yang disingkat dengan mem, artinya mubtada. Ingat, mubtada harus dibaca rafa. Ini Zaidun. Gak boleh Zaidin, gak boleh Zaidan. Zaidun utawi Zaid. Ini baca rafa. Karena apa rafa? Karena mubtada. Alamatnya rafa apa? Alamatnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena Zaidun adalah isim mufrad. Dhammah ketika menjadi alamat i'rab rafa bertempat berapa tempat? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, perlu dihafalkan ya anak-anak untuk alamat-alamat i'rab supaya kita pelajaran berikutnya bisa nyambung. Kalau ditanya Zaidun tarkibnya menjadi apa? Mubtada. Mubtada harus dibaca apa? Rafa. Alamatnya rafa apa? Dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena Zaidun ini adalah isim mufrad. Sementara isim mufrad ketika rafa alamatnya memakai dhammah. Sebagaimana pelajaran yang sudah lampung. Dan ini penting untuk alamat i'rab. Untuk alamat i'rab anak-anak harus benar-benar hafal di luar kepala supaya pelajaran berikutnya langsung bisa nyambung terus. Oke, itu seputar mubtada. Kalau mubtada itu bisa disebut dengan subjek, maka khobar ini adalah predikat. Qaimun, inilah khobarnya. Zaidun utawi Zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Nah, setiap ada mubtada pasti pasangannya adalah khobar. Khobar itu adalah predikatnya. Nah, dalam khobar itu dibagi dua. Ada yang khobar mufrad seperti tadi. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Qaimun ini disebut dengan khobar mufrad karena hanya terdiri dari satu kalimat. Zaidun utawi Zaid iku zahibun wong kang lunga. Ini disebut dengan khobar. Khobarnya adalah khobar mufrad. Ini jenis yang pertama. Kemudian ada khobar jenis yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ini dibagi dua lagi, yaitu khobar jumlah dan syibeh jumlah. Sementara jumlah juga ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini tadi khobar ghairu mufrad ada dua, jumlah dan syibeh jumlah. Jumlah sendiri dibagi dua, ismiyah dan fi'liyah. Syibeh jumlah dibagi dua lagi, jar majrur dan dzaraf madzruf. Bisa kita simpulkan bahwa khobar ghairu mufrad ada 4 jenis, yaitu jumlah ismiyah. Contoh Zaidun abuhu qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Zaidun utawi Zaid ini mubtada. Abuhu iku utawi bapak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaidun ini mubtada. Setiap mubtada pasti butuh khobar. Lah khobarnya apa? Khobarnya itu panjang ini. Abuhu qaimun adalah khobar. Di mana khobarnya terdiri dari susunan mubtada dan khobar yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi abuhu ini kalau kita peleteri, ini adalah susunan mubtada khobar tersendiri. Abuhu utai bapak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Gabungan daripada mubtada khobar ini dijadikan khobarnya mubtada yang disebut dengan khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena terdiri dari mubtada
khobar. Ini tadi saya sebutkan jumlah ismiyah pasti terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri daripada fi'il dan fa'il. Oke. Kemudian jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Contoh, Zaidun qama abuhu. Zaidun utawi Zaid iku qama ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Qama abuhu, qama ini fi'il, abuhu adalah fa'il. Setiap susunan fi'il dan fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini menjadi khobarnya Zaidun. Nah, Zaidunnya ini mubtada. Zaidun utawi Zaid iku. Nah, khobarnya ini panjang karena jumlah fi'liyah. Beda khobar mufrad tadi hanya satu kalimat. Koma iku ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian kita berinjak pada syibah jumlah. Khobar yang ketiga yang berupa jar majrur. Ini contohnya, Zaidun utawi Zaid iku fil baiti ing dalem omah. Kita tahu fi ini adalah huruf jar, harful jar. Harus diingat karena pelajarannya menyambung. Pelajaran kelas 7, 8 dan 9 nanti akan sambung terus. Makanya jangan sampai lupa pelajaran di kelas 7. Zaidun utawi Zaid iku fil baiti ing dalem omah. Ini disebut dengan jar. Lafal sebelumnya disebut majrur. Jar majrur. Jar majrur ini menjadi khobarnya Zaidun yang disebut dengan khobar ghairu mufrad yang berupa syibah jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Oke, kalau dzaraf mazruf ini contohnya Zaidun amamal masjidi misalnya. Zaidun utawi Zaid iku amamal masjidi ono ngarepe masjid. Amama ini dzaraf karena menunjukkan tempat, masjidi adalah mazruf. Kita tahu dzaraf itu adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya amama berarti depan, waro'a berarti belakang, fauqa di atas, tahta di bawah dan seterusnya. Kalau ada khobar yang terdiri dari dzaraf dan mazruf atau jar dan majrur disebut dengan khobar ghairu mufrad yang berupa syibah jumlah. Jadi kalau kita simpulkan khobar itu ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada 4 macam, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dzaraf mazruf. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kita sudah bisa bertemu secara langsung, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.